Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddalana 'ala katsirin min 'ibadihil mu'minin. Wassalatu wassalamu 'ala syamsil mursalin wa qamarin nabiyyin wa sidratil muntahal 'arifin sayyidina maulana Muhammadin wa 'ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati Allah, Alhamdulillahirabbil alamin. Saat ini kita berada dalam satu waktu yang monumental, yang mana kita sudah memasuki hari ke-18 di bulan yang suci ini, bulan Ramadan. Semoga semua amal ibadah kita dari hari pertama Ramadan sampai saat ini dan sampai seterusnya senantiasa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan selalu mendapat ridhonya. Dan itu sebagai salah satu bukti nyata bahwa doa yang selama ini kita panjatkan itu diijabahi Allah Subhanahu wa taala, yang mana jauh-jauh hari kita senantiasa memanjatkan doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadhana. Ya Allah, berkailah kami pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Dan alhamdulillah saat ini kita berada di bulan Ramadan. Maka sebagai bentuk rasa syukur kita, mari kita tingkatkan kualitas ibadah kita. Para pemirsa yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya ditugaskan oleh pengurus PJ Jam'iyah Ruqyah Aswaja tim Imam Purworejo untuk mengisi kultum dengan tema membangun karakter di bulan Ramadan. Mendengar karakter yang terlintas dalam pikiran kita adalah suatu perbuatan, suatu sikap yang dilakukan dengan tanpa pikir panjang. Seperti halnya, contohnya, dulu ketika kita kecil dididik oleh orang tua kita, ketika makan makanan itu menggunakan tangan kanan. Karena saking terbiasanya, karakter itu pun terbentuk, sehingga ketika sudah tumbuh dewasa, ketika kita makan makanan itu menggunakan tangan kanan. Itulah yang disebut karakter. Lantas apa hubungannya karakter dengan bulan Ramadan? Tentunya sangat banyak sekali. Salah satunya kita di bulan Ramadan itu dibiasakan menjalankan sholat sunnah, seperti sholat sunnah tarawih, sholat witir, duha, dan sholat sunnah lainnya, yang mana kadang selain bulan Ramadan kita belum menjalankannya, tapi berkah Ramadan kita mau menjalankannya. Coba bayangkan ketika sholat sunnah itu terus dijalankan dari hari pertama Ramadan sampai selesai Ramadan, kita konsisten menjalankannya, maka karakter yang terbentuk adalah karakter religius. Ketika sudah terbentuk karakter seperti itu, maka keimanan kita akan semakin meningkat. Kita akan semakin dekat dengan Allah dan terperingan untuk menjalankan ibadah lainnya. Yang kedua, puasa itu melatih diri kita untuk merasa senantiasa diawasi Allah, yang mana kita menahan haus, menahan lapar, menahan hawa nafsu atau perkara-perkara yang membatalkan puasa dari subuh sampai maghrib. Itu kita jalankan karena kita merasa diawasi Allah.
Kita bisa saja makan, minum di warung, yang mana keluarga kita atau teman-teman kita tidak tahu kalau kita tidak menjalankan puasa. Akan tetapi itu kita tidak lakukan. Karena apa? Karena kita merasa terus diawasi Allah. Kemana-mana kita tetap dikawal malaikat Raqib Atid, dan Allah pasti mengetahuinya. Mau bersembunyi dimanapun, Allah tetap mengetahuinya. Oleh karena itu, karena kita sudah merasakan seperti itu, kita tidak lakukan membatalkan puasa, tidak. Itu bentuk sebagai keimanan kita. Kita menyadari bahwa kita senantiasa diawasi Allah. Jika itu terus dilakukan dari hari pertama kita puasa Ramadan sampai hari akhir Ramadan, kita biasakan seperti itu, merasa diawasi Allah. Karakter yang muncul dalam diri kita adalah karakter jujur. Ketika karakter jujur sudah terbentuk, maka ketika kita menjabat apapun, diberi amanah apapun, kita akan menjaganya semaksimal mungkin. Karena kita mau melakukan hal-hal yang negatif itu tidak mungkin, karena kita merasa diawasi Allah. Yang ketiga, puasa mengajarkan kita untuk mengendalikan hawa nafsu kita, seperti makan, minum, nafsu-nafsu hawanya yang sebenarnya itu menjadi kebutuhan kita, tapi dengan puasa kita belajar untuk mengendalikannya, untuk menahannya. Puasa yang mana menahan lapar, menahan haus, menahan segala sesuatu yang membatalkan puasa, dimulai dari fajar atau subuh sampai maghrib nanti. Ketika kita lakukan ini sambil membayangkan saudara-saudara kita yang mana lapar, haus itu karena tidak mempunyai makanan, tidak mempunyai minuman, mereka belum mampu untuk membelinya. Kalau kita menahan seperti itu, kita punya stok. Kadang dari mulai asar sudah mengagendakan ngabuburit, mencari makanan-makanan yang disukai. Maghrib kurang setengah jam, wah, makanan-makanan sudah tertata di meja. Tapi saudara, bayangkan saudara-saudara kita yang setiap harinya menahan haus tersebut, itu karena tidak ada, karena kekurangan. Kalau kita bisa menyadari seperti itu, maka karakter yang terbentuk adalah karakter empati kepada orang lain. Jika kita sudah mempunyai kepedulian sama orang lain, kita akan mudah untuk berbagi. Para pemirsa yang dirahmati Allah, mudah-mudahan 3 karakter tersebut melekat pada diri kita, keluarga kita, bahkan duriah kita, sehingga kita tergolong orang-orang yang alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Demikian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.